Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, udah cantik-cantik ganteng-ganteng semua ya. Nggak kerasa ya Bu Arif ya, sudah 1 minggu aja ya. Sudah hari Minggu aja rasanya, cepat sekali ya harinya ya. Saatnya kita untuk berbakti. Yuk, Tante ajak semuanya, kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, buat kasih setiamu kepada kami semua. Kami boleh bangun dengan keadaan yang baik pagi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sayang-Mu kepada kami semua. Ini kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-Mu, kami membawa persembahan pujian kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami. Terpujilah nama Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini Tante ditemani oleh Bu Arif, dan yang di belakang ada Kak Daniko. Yuk kita mau bersukacita memuji nama Tuhan ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Ya, sudah bangkit berdiri? Silakan lambaikan tangannya dan katakan haleluya. Ya, Tante hidung ya. 1, 2, 3. Angkat tangannya, katakan haleluya. Yuk, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan ya. Kesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarin bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Ya, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, selama-lamanya baik. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la. La 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 la. Yeay. Beri tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita yang baik. Ya, hari ini hati kita dipenuhi dengan pujian ya Bu Arif ya. Puji-pujian kepada Tuhan, sebab Tuhan yang layak untuk terima segala pujian kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja.
Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Lagi, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat tertanam dalam hati kita dan bertumbuh subur serta berbuah lebat, ya. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi ya, dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih setiamu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan suaramu melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Tuhan yang sudah mengurapi guru sekolah minggu kami, berbicaralah Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami siapkan juga pikiran kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Bantu kami ya Roh Kudus, untuk kami melakukan, menuruti firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap semangat ya, dan dalam kondisi yang sehat. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk
berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu ini, biar tumbuh dan berbuah di hidup kami. Engkau sendiri yang tuntun kami dan beri kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap benih, setiap kebenaran yang Kau berikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau dan Roh Kudus-Mu yang turut bekerja di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kakak punya sesuatu nih, Kak Kiki punya sesuatu. Apa ya? Di dalam mangkok ini ada sup. Ya, siapa yang di sini suka sayur sup? Nih, kakak tadi habis masak sayur sup ya, kita mau icipin nih. Supnya ini ada yang kurang nih adik-adik. Rasanya masih hambar, masih tawar. Kira-kira kurang apa ya? Siapa yang bisa bantu kakak untuk memperbaiki rasa supnya ini? Apa? Oh iya, mungkin kakak melupakan sesuatu. Ini siapa yang tahu ya ini apa? Bentuknya kecil dan rasanya asin. Kakak mau tambahkan ini ya ke supnya ya. Oke. Nah, kira-kira rasanya setelah ditambahkan tadi sama itu tuh rasanya berubah tidak ya? Sekarang supnya menjadi enak, ada rasanya ya, ada asinnya. Tadi nggak ada rasanya, masih tawar karena Kak Kiki lupa memberikan sesuatu. Apa ya namanya? Siapa yang tahu ini tadi apa? Bentuknya kecil dan rasanya asin. Adanya di dapur biasanya. Apa? Iya, ini adalah garam. Nah, adik-adik boleh coba tuh ambil di dapur mana yang garam ya, diicipin ya, dicoba rasanya apa. Pasti rasanya asin. Nah, garam ini hebat loh adik-adik. Kok bisa Kak? Iya dong. Kenapa? Karena garam ini walaupun bentuknya kecil ya, kecil dan warnanya putih ini dapat mengubah rasa ya. Tadi kakak punya semangkok sup ya, masih tidak ada rasanya, masih tawar. Tapi saat diberi sedikit garam, yang tadinya tawar menjadi asin. Oke. Nah, lalu Kak Kiki juga mau tanya sesuatu nih sama adik-adik. Siapa yang di sini saat belajar memakai lampu belajar? Ya, hebat ya. Supaya matanya tidak sakit. Kalau belajar harus dalam kondisi yang terang ya. Nih, sekarang Kak Kiki juga punya lampu. Ini lampunya dalam kondisi mati atau nyala? Siapa yang tahu? Ini dalam kondisi lampunya mati. Coba ya, kita mau pencet ya. Loh, kok tetap mati Kak? Pencet lagi, kok tetap mati, nggak nyala? Terus nyalanya gimana Kak? Kan sudah dipencet-pencet, tapi kok tetap mati ya? Oh
iya, harus ada sesuatu yang bisa membuat lampu ini menyala. Apa ya? Nih, Kak Kiki sudah punya sumber listriknya. Anak-anak kalau mau coba harus sama papa atau mama ya. Ya, kita mau coba. Nah, ini sudah menempel dengan sumber listriknya. Kita mau nyalakan. Wah, lampunya jadi menyala ya. Tadi waktu tidak menempel sama sumber listriknya, lampunya mati. Tapi waktu lampu ini menempel pada sumber listriknya seperti ini, nah lampu ini jadi menyala, bersinar ya. Oke, kita mau lepas. Nah, mau lepas dulu ya. Oke, sebelum kita mau belajar firman lebih dalam, kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya di Matius 5 ayat ke-13 ya. Judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kita mau baca sama-sama ayat ke-13 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, tadi kakak bawa apa ini tadi? Garam. Garam itu fungsinya untuk mengasinkan ya. Tapi kalau garamnya sudah tidak berfungsi lagi, buat apa? Ya, tidak ada gunanya. Oke, jadi di firman diminta kalau kita ini adalah, dikatakan kalau kita adalah garam dunia. Lalu ayat yang ke-14 kita baca, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang percaya katakan amin. Nah, tadi di firman ini kita dikatakan bahwa kita juga adalah garam dunia. Ya, garam dunia. Walaupun garam itu kecil, tapi dia bisa mengubah kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, dapat memberikan apa tadi? Rasa asin. Ya, supaya tidak tawar lagi. Nah, kita bisa belajar apa ya dari si garam ini? Siapa yang bisa jawab? Kita bisa belajar apa dari si garam? Ya, belajar untuk dapat memberikan pengaruh yang baik, ya, memberikan pengaruh yang positif. Karena seperti tadi ya, pertama tadi sopnya rasanya tidak enak, ya, rasanya tawar, tidak ada rasanya. Tapi setelah diberi garam, sopnya menjadi enak, ya, sudah tidak hambar lagi, tidak tawar lagi. Sama anak-anak dengan hidup kita, ya, kita diminta untuk menjadi garam dunia. Kita harus mempunyai dampak yang positif, pengaruh yang positif, pengaruh yang baik untuk sekeliling kita. Contohnya seperti apa ya, Kak? Contohnya mudah ya, kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Misalnya adik-adik di rumah tinggal sama papa mama ya, atau ada saudara, kakak atau adik. Kalau adik mau menjadi garam dunia, bisa
dengan cara misal membantu papa atau mama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, ya, mau membantu membereskan rumah. Lalu misalnya punya adik, bisa membantu mama dalam menjaga adiknya saat mainan atau membantu adiknya saat belajar, dibimbing. Nah, itu sudah menjadi seperti garam, ya, dapat memberikan pengaruh yang baik untuk sekitar kita. Lalu, apalagi ya? Iya, bisa dengan tanggung jawab adik-adik saat sekolah. Ya, misalnya ada tugas, ada PR atau ulangan, adik-adik dapat mengerjakannya dengan tanggung jawab, dengan baik. Supaya apa? Supaya dapat memberikan pengaruh yang positif, ya. Anak-anak Tuhan harus memberikan dampak yang positif, ya, nilainya bagus, ya, rajin sekolah, tidak sering bolos, rajin mengerjakan PR, datang ke sekolah juga tepat waktu. Nah, orang-orang yang melihatnya juga akan tahu, oh, ini anak hebat, bisa menjadi pengaruh yang positif untuk teman-temannya. Lalu, Tuhan juga minta kita menjadi terang dunia, ya. Di ayat ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Dan terang dunia tadi seperti apa? Seperti lampu, ya. Seperti lampu ini. Lampu ini bisa menyala tidak saat tidak menancap di sumbernya? Tidak ada sumber listrik, bisa menyala tidak? Tidak bisa, ya. Tapi saat tadi waktu menempel, ya, di sumber listrik, lampu ini dapat bersinar, dapat menyala. Sama dengan hidup kita, ya. Sumber listriknya itu siapa sih? Siapa yang tahu sumber listrik yang dimaksud ini apa? Sumber listriknya ini ibaratnya adalah Tuhan Yesus. Ya, saat anak-anak menempel dengan Tuhan Yesus, ya, hidupnya dapat menjadi terang dunia. Caranya gimana, Kak? Bisa menjadi terang dunia. Caranya harus menempel dengan sumbernya. Sumbernya tadi siapa? Tuhan Yesus, ya. Sumbernya Tuhan Yesus, menempel dengan Tuhan Yesus, ya, melekat dengan Tuhan Yesus. Cara melekat dengan Tuhan Yesus gimana? Siapa yang bisa jawab? Iya, bisa dengan cara berdoa, lalu bisa dengan cara menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lalu siapa di sini yang masih suka malas membaca firman? Wah, harus tambah rajin ya membaca firman-Nya, ya. Karena saat kita setia untuk belajar firman Tuhan, kita juga seperti membangun pondasi. Pondasi apa ya, Kak? Pondasi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, di firman ini, di Alkitab ini sudah banyak sekali yang Tuhan ajarkan untuk kita supaya kita punya pondasi yang kuat, ya, pondasi yang kuat. Kita juga bisa belajar kebenaran firman Tuhan, lalu belajar apalagi mengenal Tuhan Yesus, ya. Saat kita mengenal Tuhan Yesus, kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus lewat berdoa, lewat membaca firman, ya, maka hidup kita akan semakin melekat, menempel dengan sumbernya. Nah, saat kita sudah melekat dengan sumber itu, hidup kita akan menjadi seperti apa tadi? Seperti lampu, ya, seperti lampu yang bersinar. Nih, oke. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar apa ya tadi?
Iya, kita mau belajar menjadi terang dunia. Ya, kalau terang itu tidak bisa disembunyikan. Dimanapun dia berada, pasti terlihat. Ya, misalnya lampunya dinyalain di bawah kolong, pasti di kolong itu akan terlihat ada cahaya. Ya, sama dengan hidup adik-adik. Saat hidup adik-adik berbuat baik, ya, dapat menjadi berkat buat sesama, tidak marah-marah, selalu mengucap syukur, lalu sabar. Orang yang melihat yang di sekeliling kita juga akan merasakan bahwa ada Tuhan di dalam adik-adik, ya, karena memberikan apa tadi? Pengaruh yang baik, ya. Lalu selain kita belajar menjadi terang dunia, kita juga belajar menjadi apa? Garam, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Duh, siapa ya yang di sini hidupnya mau menjadi berkat? Siapa yang mau menjadi terang? Nah, kita juga sama-sama ya adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Ya, kita dapat bisa memulai dari lingkungan terdekat kita. Misalnya tadi seperti apa? Membantu teman, membantu orang tua, membantu adik, ya, saling tolong menolong. Lalu tidak lupa membangun hubungan dengan Tuhan Yesus agar terang kita dapat bercahaya. Oke. Seperti di ayat 16 ya, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, oke, adik-adik, kita belajar untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Ya, kita memulainya dengan hal yang kecil dulu ya, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Oke. Yang penting adik-adik setia baca firman, setia berdoa, ya, sering memuji Tuhan. Hidupnya selalu diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau tutup dengan berdoa. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar untuk menjadi garam dan terang dunia. Ajari kami Tuhan untuk mau menjadi garam dan terang dunia. Mampukan kami untuk menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang selalu pegang hidup kami, masa depan kami. Engkau yang selalu pegang Tuhan, karena kami percaya hidup kami Engkau yang jamin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama firman-Mu ini. Biarlah tidak sia-sia Tuhan, tapi setiap kami dapat tumbuh dan berbuah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar hidup kami juga berdampak positif Tuhan untuk teman-teman kami, untuk sekitar kami Tuhan. Biar setiap orang yang melihat kami tahu bahwa ada Tuhan di dalam kami. Ada Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Ada Tuhan yang buat perbedaan di hidup kami. Ada cahaya yang terang menyinari hidup kami karena kami melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini
kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab hari ini Tuhan Yesus sudah adakan ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.